Ya, selamat sore. Selamat berjumpa kembali ya di serial pemrograman C# untuk bagian yang ke-8 ini membahas tentang percabangan. Ini saya bilang sore karena saya merekam video ini pada pukul 15.45 ya, jam 3 lebih 45. Oke, saya jelaskan sedikit tentang percabangan ya. Tidak selamanya suatu struktur program dapat berjalan dengan sempurna, ya. Ada kalanya dijumpai suatu kondisi yang akan memberi pilihan output program, ya, memberi pilihan output program. Salah satu adalah struktur kondisi atau sering disebut dengan percabangan, ya. Jadi ada pilihan programnya dengan percabangan. Seperti pada banyak bahasa pemrograman pada umumnya, C# juga menyediakan beberapa jenis proses percabangan. Oke ya. Jadi ada bermacam-macam jenis percabangan. Oke, pengertian percabangan sendiri itu apa ya? Selection statement atau percabangan merupakan suatu struktur program yang digunakan untuk menentukan bagian mana dari program yang akan dieksekusi selanjutnya. Ya, tuh maksudnya. Sedangkan jenis percabangan yang terdapat pada bahasa pemrograman C# antara lain adalah if else, dan switch. Oke, kita bahas dulu yang pertama percabangan if. Percabangan if merupakan suatu statement yang digunakan untuk mengeksekusi kode program jika kondisi tertentu terpenuhi, ya. Terpenuhi, maksudnya kondisinya terpenuhi berarti benar gitu ya. Misalnya dalam hal melakukan operasi pembagian, program harus mencek terlebih dahulu apakah pembagian bernilai 0 atau tidak agar tidak terjadi error gitu ya. Nah, sekarang kalian lihat format sintaksnya dari kondisi percabangan if ini. If kondisi maka statement 1 ya. Else berarti else itu jika benar ya, if benar, kondisinya benar maka lakukan statement 1 codingan ya di sini ya, statement 1. Else jika tidak maka lakukan blok kode program untuk yang statement yang kedua gitu ya. Paham ya kalian ya? Gampang kok ininya. Tinggal nanti saya kasih contohnya di bagian video yang berikutnya tentang codingan dari percabangan if ini ya. Oke, next. Oke, di video ini adalah contoh atau codingan dari struktur percabangan if ya. Oke, kita lihat sama-sama ya di codingannya. Oke, untuk yang kali ini saya balikan dulu ya, maksudnya yang sebelah kanan adalah codingan, yang sebelah kiri adalah outputnya ya. Saya copy ya, saya bukan screenshot tapi saya copy outputnya biar lebih kelihatan atau tulisannya ya. Kalau biasanya hitam nih saya copy biar kelihatan dari hasil dari running dari codingan programnya itu ya. Oke, kita lihat sama-sama ya contoh dari codingan ini. Oke, kalian lihat di situ. Seperti biasa, console writeline berarti menampilkan kalimat atau tulisan yang akan ditampilkan di layar monitor. Oke. Console write masukkan nilai A, lalu baris bawahnya integer A. Berarti ada suatu variabel A yang tipe datanya integer. Integer A sama dengan integer parse console readline. Maksudnya, masukkan nilai A itu angka yang akan dimasukkan nanti akan disimpan dalam variabel A ya. Yang jelas harus bertipe bilangan bulat karena integer ya. Oke, yang kedua, console write masukkan nilai B. Lalu yang berikutnya adalah integer B, integer parse console readline. Berarti nilai B nanti akan dimasukkan ke dalam variabel B ya. Baris berikutnya, jika B tidak sama dengan 0 ya, nggak boleh 0 berarti ya. Jika B tidak sama dengan 0 maka lakukan double C, maksudnya variabel C yang tipe datanya double, maksudnya bisa koma atau pecahan ya. C adalah A per B, A dibagi B ya. Oke, lalu pada yang dua baris setelahnya tampilkan console writeline A bagi B ya adalah plus C, maksudnya plus di sini adalah di mana data ini adalah
dimasukkan di C, di mana C kita lihat di baris sebelumnya adalah A per B. Jadi hasilnya adalah eh, angka yang di A masukkan di A, di dalam A tadi dibagi dengan angka yang di B. Ini saya contohkan di sini. Saya masukkan nilai A-nya adalah 1, 2, 3, 4. Lalu saya masukkan nilai B 13. Jadi A dibagi B adalah 94. Kira-kira gitu ya. Kebetulan hasilnya bilangan integer. Kalian masukkan aja bila contoh angka atau bilangan yang lain yang hasilnya adalah berbentuk koma, karena tipe data C itu adalah double ya. Ini kebetulan aja angka hasil pembagiannya adalah berbentuk integer. Oke, kita lanjut ya. Oke, percabangan yang kedua yang ada pada video yang ketiga di hadapan kalian ini adalah percabangan if else. Saya jelaskan dulu ya percabangan if else. Pada percabangan ini, selain menentukan proses selanjutnya jika kondisi suatu kondisi terpenuhi, ya, programmer atau kita atau kalian dapat pula menentukan proses selanjutnya jika kondisi tidak terpenuhi, ya. Oke, langsung aja deh. Saya kasih contoh codingannya, ya. Seperti biasa, codingan yang di sebelah kiri, ya. Sedangkan outputnya hasil dari running codingannya di sebelah kanan. Ini sekali lagi saya copy aja ya supaya bentuknya nggak hitam putih seperti biasa ininya. Saya kopikan aja bentuk outputnya ya supaya angkanya kelihatan dan jelas untuk kalian ya. Oke, kita lihat codingannya dulu di editor Visual Studio 2013. Di situ ada suatu integer nilai ya. Integer nilai sama dengan 0. Jadi otomatis nilai adalah bilangan bulat ya. Variabelnya ini. Oke, lalu masukkan console write, masukkan sebuah angka. Nah, nilai sama dengan integer parse dan console readline. Berarti angka yang akan dimasukkan nanti akan disimpan di dalam suatu variabel yang nama variabelnya adalah nilai. Oke ya. Lalu ada suatu variabel hasil, di mana hasil adalah nilai mod 2. Berarti jika nilainya dibagi 2 sama dengan 0, ini mod itu sisa hasil bagi adalah 0 ya. Silakan nanti kalian searching di Google ya. Mod itu adalah modulus ya. Ininya kalau masih belum percaya silakan searching di Google ya. Eh, nilai mod 2 berarti nilainya sisa hasil baginya dibagi 2 sama dengan 0. Oke ya. If hasil sama dengan 0, nah ini maksudnya sisanya sama dengan 0, maka angka plus nilai itu adalah yang tadi ya, nilai yang dimasukkan itu. Oke ya. Yang dimasukkan pada angkanya itu nilai adalah bilangan genap otomatis ya. Misalnya nilainya adalah 2 bagi 2 kan sisa hasilnya 0 kan, sisa hasil baginya 0 ya. Lalu 4 dibagi 2 sisa hasilnya baginya 0, begitu juga seterusnya 6, 8 dan seterusnya. Oke ya. Jika tidak else, nah ini ada else adalah console angka adalah plus nilai, maksudnya nilai itu adalah bilangan ganjil. Nah kayak gitu ya, otomatis karena bilangan ganjil pasti sisanya adalah 1. Contohnya 3 dibagi 2, sisa hasil baginya kan 1. Betul nggak? 5 dibagi 2, sisa hasil bagi adalah 1. Lalu baris berikutnya ada integer sisa 1 dan sisa 2. Berarti ini bilangan bulat. Sisa 1 adalah nilai dibagi nilai. Ya. Maksudnya 2 dibagi, misalnya angkanya saya masukkan 2 nanti ya. Lalu sisa 2 adalah nilai dibagi 1. Oke ya. Sisa 1 adalah nilai bagi 2 dan sisa. Oke, baris berikutnya. Jika if sisa 1 sama dengan 1, maka bilangan console write angka adalah bilangan prima. Jika tidak, console write line angka adalah bilangan bilangan ganjil nih ya harusnya ya. Yang bawahnya ini. Oke ya. Jika ini salah tulis yang bawahnya ya, ini adalah bilangan ganjil. Ininya. Maaf, jika sisa 1 sama dengan, maaf, yang di atas itu bilangan ganjil. Oke, saya ulang ya. Jika sisa sama dengan 1, maka konsolidatan angka plus nilai adalah bilangan ganjil di sini ya, karena sisa hasil bagi sama dengan 1 ya.
Jika tidak, maka else write line nilai bilangan prima seperti yang kalian lihat pada output yang di sebelah kanan ya. Masukkan nilai. Di situ saya masukkan 17. 17 berarti 17 adalah bilangan ganjil ya. Dan 17 juga bilangan prima. Kenapa? Karena 17 hanya bisa dibagi dengan angka itu sendiri. Jadi bilangan prima itu adalah angka yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Gitu ya. Oke. Udah ngerti kan sekarang? Lanjut ya. Ya, next. Baik, pada video yang selanjutnya adalah jenis percabangan switch ya. Jenis percabangan yang ketiga. Oke, saya jelaskan dulu sedikit ya. Percabangan switch itu. Percabangan switch adalah suatu jenis percabangan yang mirip dengan percabangan if, yaitu output atau hasil dari program akan dihasilkan dengan kondisi yang sudah ditentukan atau sesuai dengan kondisi yang sudah ditentukan. Sekarang kalian lihat strukturnya ya, yang di screenshot yang sebelah kiri itu ya, itu struktur dari percabangan switch. Kalian lihat di situ switch, lalu diikuti dengan variabel, lalu di bawahnya adalah case nilai 1. Case nilai 1 itu ada suatu statement 1 lalu break. Statement 1 itu berarti adalah codingannya ya. Codingan dari case nilai 1 lalu break. Lalu case nilai 2 diikuti dengan statement 2 dan break lagi. Sedangkan defaultnya adalah statement 3 dan break. Break itu artinya berhenti. Oke ya. Sekarang kita lihat codingannya. Ada suatu variabel yang bernama nilai dan tahun yang bertipe data integer. Kalian lihat di situ ya, di codingan, di gambar yang di tengah. Screenshot yang di tengah ya. Saya screenshot itu supaya bisa dalam satu layar ya. Ininya. Jadi saya perkecil aja supaya bisa dalam satu layar ini semua masuk semua dalam satu layar ini. Oke, switch nilai. Case 1 adalah console write time, maksudnya bulan ini adalah Januari tahun berapa gitu ya, dimana tahun itu adalah 2022. Kebetulan buku ini atau video ini dibuat pada tahun 2022 ya. Oke, lalu case 2 seperti itu lagi, Februari ya. Kalau ketemu dengan angka 2 gitu, berarti bulannya bulan Februari. Sampai dengan case 12, bulan ini adalah Desember tahun 2022. Nah, sekarang masukkan bulannya. Output yang terjadi di sebelah kanan, kebetulan saya buatnya ini di codingannya itu adalah di bulan Maret tahun 2022 ya. Jadi tampilannya adalah di sebelah kanan outputnya, yaitu bulan ini adalah Maret tahun 2022. Kalian coba codingannya ini misalnya tahun 2023 bulan apa ya, soalnya ini dibuat pada hari itu, pasti otomatis tanggal, jam, bulan, dan tahun pasti otomatis akan tampil pada saat itu juga. Oke, gampang ya untuk yang switch ini. Oke, kalian coba di editornya dan di running. Kita lanjut ke video yang berikutnya. Oke, pada video yang kelima ini ada tampilan keyword goto beserta codingan dan outputnya. Apa itu keyword goto ya? Saya jelaskan dulu ya. Pada percabangan switch sering dijumpai kasus yang membutuhkan suatu proses khusus ya, seperti goto dan fall through step. Nah, sekarang penggunaan keyword goto yang ada di video yang ada di depan kalian ini. Goto case merupakan sebuah keyword yang digunakan untuk melompat dari satu case ke case yang lain pada percabangan switch ya. Jadi melompat dia dari satu ke yang lain ya. Sekarang kita lihat contoh codingannya. Di sini kalian lihat di sini ada suatu variabel motor yang bernama string motor. String motor ya, itu adalah console read line. Lalu integer angka berarti adalah dia adalah bilangan bulat. Lalu integer harga sama dengan 0. Lalu Q1 harga sama dengan plus sama dengan 10.000. Jadi harga yang dari 0 tadi ditambah jadi 10 juta ya. Lalu
Case 2 harga sama dengan 20 juta dan seterusnya dan seterusnya. Oh maaf, case 1 harga pertama dengan 10 juta, lalu yang bawahnya adalah oh ya 2 juta harga yang case 2, case 3 harganya 3 juta dan case 4 harganya 4 juta. Lalu defaultnya adalah pilihan salah. Jika maksudnya jika pilihan 1 sampai 4 adalah salah. Oke. Baris berikutnya, jika harga tidak sama dengan 0, if harga tanda petik sama tanda seru sama dengan 0, maka tampilkan harga motor lalu sama dengan RP plus harga, berarti harganya itu adalah nilai yang variabel yang akan dimasukkan nanti ya. Begitu harga motor pilihannya adalah berapa, maka harga motornya akan ditambahkan ke situ. Oke, sekarang untuk runningnya kalian lihat sebelah kiri ya, hasil outputnya itu adalah jenis motornya Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Saya pilihannya yang kedua, berarti harganya 12 juta. Itu dari mana 12 juta? Oke, kalian lihat codingannya lagi. Harga pertama integer harga sama dengan 0. Karena saya pilih case 2 ya, otomatis ininya adalah 2 juta ya. Harga yang kedua untuk case 2 kan ini yang Yamaha ya, ininya. Oke ya. Nah, untuk harga awal itu adalah 10 juta. Kenapa? Karena harga plus sama dengan 10 juta lalu break. Sementara harga untuk yang case kedua, harga plus sama dengan 2 juta go to case 1. Berarti go to case 1 ya ini 2 juta ditambah go to case 1. Case 1 adalah 10 juta. Makanya 2 juta tambah 10 sama dengan 12 juta. Gampang ya, kayak gitu penjelasannya. Oke, mudah kan? Ini untuk pemakaian case GoTo. Sekarang kita lanjut untuk pemakaian case fall through step. Ya, seperti apa? Saya kasih contohnya di video yang berikutnya. Oke, jenis percabangan switchcase yang kedua adalah yang disebut dengan fall through step setup ya. Saya jelaskan dulu fall through setup. Fall through setup merupakan sebuah konstruksi atau struktur program di mana dijumpai bahwa satu switch dapat terdiri dari dua atau lebih case pada percabangan switch. Oke, kalian sekarang lihat contoh codingannya ya. Oke, ini saya screenshot terbalik ya. Contoh codingan ada di sebelah kanan ya. Ya, itu contoh codingan dari Visual Studio di 2013, sedangkan outputnya dari sebelah kiri. Oke, kita lihat sekarang contoh codingannya. Ya, ada suatu ini ya string yang namanya rumah ya. Di situ kalian lihat pada baris ke sekian belas lah gitu. String rumah sama dengan console readline to lower ya. Maksudnya itu adalah string, berarti rumah itu adalah suatu sejumlah karakter. Lalu switch rumah ini udah mulai di percabangan ya. Jika case mewah atau ada case mewah, minimalis, cluster, regency, dan real estate. Lalu tulis rumah adalah saya milih rumahnya apa gitu ya. Nah, kebetulan nanti setelah saya milih antara keempat ini ya, maka akan menampilkan nanti rumah Anda adalah, nah ini yang console line rumah Anda, lalu plus rumah, maksudnya data yang disimpan yang itu tadi rumah yang dipilih adalah yang akan muncul gitu loh ya. Oke, kalian lihat outputnya pada sebelah kiri ya. Jenis rumah seperti yang tertulis di codingan, mewah, minimalis, cluster, regency, realistic. Lalu saya tulis pilihan di sini adalah regency. Jadi otomatis waktu outputnya lagi rumah Anda adalah ya pilihan saya yang itu yang ada di pilihan tadi yang saya tulis regency, otomatis adalah regency. Kayak gitu ya. Silahkan kalian coba di editor kalian masing-masing dan kalian running ya. Misalkan jangan jenis rumah, jenis apalah gitu, bunga atau jenis buah ya. Kalian
coba dengan data yang lain. Oke ya, kita lanjut ke video berikutnya. Baik, pembahasan yang terakhir tentang percabangan ini adalah yang seperti terlihat di video di hadapan kalian ini, ya, yang bernama dengan percabangan if bersarang. Oke, saya jelaskan dulu sedikit ya, percabangan if bersarang. Bentar ya. Oke, percabangan if bersarang merupakan suatu kondisi yang ditemukan pada struktur program dengan beberapa pilihan keputusan atau proses selanjutnya. Oke, kalian lihat di situ di sebelah kiri adalah gambar dari struktur sintaks dari percabangan if bersarang ya. Oke, kita baca sama-sama deh apa strukturnya. If kondisi satu, maka blok kode adalah statement satu. Statement satu ini berarti ada codingan ya. Jika tidak, else if ya, else if berarti ada else, ada if lagi dengan kondisi baru ya, yaitu kondisi 2. If else if kondisi 2, maka akan ada statement yang kedua. Sampai yang terakhir else if kondisi n, maka akan ada statement n ya, else if kondisi n. Nah, else yang terakhir adalah else yang untuk lawan dari if yang di atas ya. Jika semua kondisi 1, kondisi 2 sampai dengan kondisi n tidak terpenuhi, maka statement lain ya yang akan dikerjakan. Gitu ya. Logikanya seperti itu, gampang ya. Else itu selalu lawannya dari if ya, intinya. Jika kondisi 1, kondisi 2, kondisi n salah, otomatis yang statement lain yang dikerjakan. Oke, sekarang kalian lihat contoh codingannya. Ini cukup panjang ya. Ini contoh codingan yang screenshot yang pertama ya. Untuk yang screenshot lanjutannya, maksud contoh codingan lanjutannya akan saya inikan di video yang berikutnya, yang ke-8 ya. Jadi kita bahasnya di video yang ke-8 tentang codingan ini ya. Oke, kita lanjut ke video ke-8. Ya, di video ini yang ke-8 ini adalah codingan lanjutan dari video sebelumnya ya, yang video ke-7. Nah, ini memang panjang sekali ya, karena contoh if bersarang biar kalian mengerti gitu ya. Jadi saya kasih contoh yang lumayan agak sedikit ngotak lah gitu ya. Oke. Dan ini codingannya ada di sebelah kanan, sementara outputnya adalah di sebelah kiri. Oke, kita lihat aja ya codingannya. Kita mulai lihat dari di baris keberapa nih? Aduh, nggak kelihatan ininya ya. Oke, ada satu tipe data variabel itu harga sama dengan 0, lalu kode baju dan ukuran adalah karakter char, lalu merek adalah string. Lalu masukkan kode baju adalah nanti kode bajunya yang dimasukkan di sini adalah dimasukkan ke dalam variabel kode baju, karena situ di sekarang adalah char parse console root line. Lalu begitu juga ukuran. Nah, jika kode baju sama dengan 1, kalian lihat sendiri mereknya apa, harganya apa, berapa ya. Ada else lagi. Jika kode baju sama dengan 2, itu tadi jika tidak sama dengan 1 ya. Jika 2, maka codingannya sampai harga 17.170.000. Jika tidak, kode baju adalah yang ketiga ya. Yang pilihan yang ketiga yaitu jika kode baju itu kode 3, maka mereknya apa sampai dengan bla bla bla. Sampai dengan kode baju sama dengan 5. Berarti ada 5 pilihan kode baju ya. Jika tidak, mereknya adalah error, else yang terakhir ya. Nah, masukkan kode bajunya. Bentuk outputnya kalian lihat yang di sebelah kiri ya. Masukkan kode baju 3, lalu masukkan kode baju, ukuran baju adalah M. Maka merek baju adalah Gucci, ukuran baju adalah M, harga baju sama dengan 200.000 ya. Kalian lihat di situ semua udah terpampang dengan jelas di codingan ya. Kalau masih bingung silahkan komen ya. Saya tunggu komenan Anda. Beli aja. Kalau enggak ya. Ini bukunya akan segera meluncur mungkin tahun 2023 nih ya, karena kemarin saya juga udah luncurkan beberapa buku ya. Kalau sampai saat ini udah sekitar
8 buku sudah saya luncurkan ya. Jadi eh, pemrograman C# ini akan serial buku pemrograman yang akan meluncur yang berikutnya. Oke, seperti biasa ya, pada tiap akhir sesi pembahasan atau tiap bagian pembahasan, saya minta kalian jangan lupa ya subscribe, like, share, dan komen ya, supaya codingan kita makin mantap terus. Kalian juga jadi makin pintar ya. Oke ya, biar makin meriah gitu, ini makin banyak inian kalian, makin seru, dan saya juga makin akan semakin giat lagi, makin semangat lagi untuk memberi codingan untuk baik yang bagian selanjutnya atau bahasa pemrograman lainnya ya. Ditunggu loh jempol sama subscribe-nya. Oke ya, kita bertemu lagi pada serial pemrograman C# yang berikutnya. See you guys.